Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan di sebuah pasar ramai di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai sambil menikmati segelas teh. Tiba-tiba seorang ulama terkenal yang dikenal sangat tegas datang menghampirinya. Ulama itu terlihat kesal. "Abu Nawas," serunya dengan nada keras. Abu Nawas mengangkat alisnya. "Wah, ada apa gerangan Tuan Ulama? Apakah saya berhutang sesuatu?" "Bukan itu." Ulama tersebut duduk di sebelah Abu Nawas dengan wajah serius. "Aku mendengar kau memberikan ucapan selamat hari Natal kepada tetanggamu yang Nasrani. Apa kau tak tahu hukumnya?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Hamba tahu, tapi bolehkah hamba bertanya satu hal, Tuan Ulama?" "Tentu saja," jawab sang ulama mengusap jenggotnya. "Apakah ucapan selamat hari panen kepada tetangga Nasrani juga dilarang?" tanya Abu Nawas dengan tenang. Ulama itu terdiam sejenak. "Tentu saja tidak, itu hanya ucapan biasa." Abu Nawas melanjutkan, "Lalu apa bedanya mengucapkan selamat hari panen dan selamat hari Natal? Bukankah keduanya adalah bentuk penghormatan kepada sesama?" Ulama itu mulai kebingungan, tapi ia tetap mencoba berdebat. "Tapi Abu Nawas, selamat hari Natal itu merujuk pada perayaan agama mereka. Bukankah itu berbeda?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Baiklah, jika demikian, hamba ingin bertanya lagi. Apakah jika tetangga kita yang Nasrani berkata Selamat Idul Fitri, kita harus menolaknya?" "Tentu tidak," jawab ulama tegas. "Kenapa?" tanya Abu Nawas sambil menyilangkan tangannya. "Karena itu bentuk penghormatan kepada kita," jawab ulama itu dengan yakin. "Kalau begitu, kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama kepada mereka? Bukankah penghormatan itu berlaku dua arah?" Abu Nawas menatap ulama itu dengan mata berbinar. Ulama itu terdiam cukup lama, lalu ia berkata, "Tapi Abu Nawas, bagaimana jika niatnya dianggap salah?" Abu Nawas tersenyum lagi. "Niat itu urusan hati, Tuan Ulama. Kalau kita tahu niat kita untuk menghormati sesama, maka itu urusan kita dengan Tuhan. Bukankah agama mengajarkan kita untuk saling menghormati?" Semua orang yang mendengar percakapan itu mulai tertawa kecil. Ulama itu akhirnya mengangguk perlahan. "Baiklah Abu Nawas, kau benar-benar pintar mencari celah. Aku akan memikirkan ulang pendapatku." Abu Nawas mengangkat cangkir tehnya dan berkata, "Tuan Ulama, hidup ini terlalu singkat untuk memperdebatkan hal kecil. Lebih baik kita fokus bagaimana menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama." Sejak hari itu, ulama tersebut menjadi lebih bijaksana dalam melihat perbedaan. Sementara itu, Abu Nawas melanjutkan harinya dengan senyuman yang khas, siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan aneh lainnya yang mungkin datang. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk di warung kopi favoritnya, menikmati segelas teh sambil mendengar cerita orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, seorang ulama terkenal dari negeri tetangga datang menghampiri dan duduk di sebelahnya. "Abu Nawas, aku dengar kau orang yang pandai," kata ulama itu dengan nada menantang. "Bagaimana jika kita berdebat soal agama, terutama tentang kitab Injil?" Abu Nawas tersenyum sedikit terkejut, tapi ia tidak pernah menolak tantangan, apalagi yang menghibur. "Baiklah, tapi apakah kita bisa melakukannya dengan cara yang santai dan tidak terlalu serius?" Ulama itu menyetujui syarat tersebut. "Baik Abu Nawas, pertanyaanku sederhana. Apakah kau tahu apa yang tertulis dalam kitab Injil?" Abu Nawas mengusap janggutnya berpikir sejenak. "Aku tahu ada banyak hal yang tertulis di dalamnya. Tapi menurutku yang paling penting adalah pesan-pesan tentang kasih dan perdamaian." Ulama itu tersenyum sinis. "Abu Nawas, kau licik sekali. Itu jawaban umum. Aku ingin tahu sesuatu yang lebih mendalam.
Bisakah kau menyebutkan satu ayat saja dari kitab Injil? Abu Nawas mengerutkan dahi, lalu dengan santai berkata, "Baiklah, tapi kita harus adil. Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, biarkan aku bertanya satu hal padamu." Ulama itu menyetujui tantangan balik tersebut. "Silakan Abu Nawas." Abu Nawas kemudian berkata, "Kau tentu tahu bahwa kitab Injil ditulis dalam bahasa Aram, Ibrani, dan Yunani kan? Jadi, tolong sebutkan satu ayat dari kitab Injil dalam bahasa aslinya." Ulama itu terdiam sejenak lalu berkata, "Tentu saja aku tidak bisa, karena aku tidak fasih dalam bahasa-bahasa itu." Abu Nawas tertawa kecil. "Nah, kau bertanyaku soal kitab Injil, tapi kau sendiri tidak bisa menyebutkan satu ayat dalam bahasa aslinya. Jadi, bagaimana kita bisa berdebat soal sesuatu yang tidak kita pahami sepenuhnya?" Ulama itu terperangah, sementara orang-orang di warung mulai tertawa mendengar kecerdasan Abu Nawas. Ulama itu pun tersenyum kecut, tahu bahwa ia kalah dalam perdebatan yang tampaknya sederhana, tapi penuh kelicikan. "Baiklah Abu Nawas, kau menang kali ini," kata ulama itu dengan nada mengakui. Abu Nawas pun mengangkat gelas tehnya dan berkata, "Tidak ada pemenang atau pecundang di sini saudaraku. Yang penting adalah kita semua belajar sesuatu dan tetap saling menghormati." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas melakukan perjalanan melewati sebuah lembah yang jauh dari desanya. Saat matahari mulai terbenam, ia melihat sebuah papan kayu tua bertuliskan "Selamat datang di Kampung Janda." Abu Nawas yang merasa lelah memutuskan untuk singgah dan mencari tempat bermalam. Ketika ia masuk ke kampung itu, ia menyadari ada yang aneh. Semua penghuninya adalah wanita, dan mereka semua terlihat sangat ramah, bahkan terlalu ramah. "Selamat datang, Tuan," sapa seorang wanita sambil tersenyum lebar. "Terima kasih," jawab Abu Nawas. "Apakah aku bisa bermalam di sini?" "Tentu saja, kami akan menjamu Tuan dengan sebaik-baiknya," jawab seorang wanita lain. Abu Nawas dibawa ke sebuah rumah besar di tengah kampung. Para wanita di kampung itu memberinya makanan, minuman, dan perhatian yang luar biasa. Salah satu dari mereka berkata, "Tuan, kampung ini hanya dihuni oleh para janda. Kami jarang sekali kedatangan tamu pria. Jadi, kami akan memastikan Tuan merasa seperti raja di sini." Abu Nawas mulai merasa was-was. Keramahan mereka ini terlalu berlebihan. Apa jangan-jangan ada sesuatu di balik ini semua, pikirnya. Saat malam tiba, salah satu wanita mendekatinya. "Tuan, menurut tradisi kami, siapapun pria menginap di kampung ini harus menikahi salah satu dari kami. Bagaimana, Tuan? Apakah Tuan bersedia?" Mata Abu Nawas langsung melebar. Menikah? Tradisi macam apa ini? Abu Nawas tahu kalau ia tidak bisa menolak begitu saja, karena seluruh warga kampung itu tampak serius. Ia harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini tanpa membuat mereka marah. "Baiklah," kata Abu Nawas, berpura-pura setuju. "Tapi sebelum aku menikah, aku harus menjalankan sebuah ritual khusus." Para wanita itu penasaran. "Ritual apa, Tuan?" Abu Nawas mengambil selembar kain putih dari tasnya. "Aku harus membungkus diriku dengan kain ini dan berdoa di luar kampung, di bawah sinar bulan purnama. Jika ritual ini berhasil, aku akan menjadi suami yang sempurna untuk siapapun di kampung ini." Para wanita itu setuju meskipun mereka merasa agak bingung. Saat malam semakin larut, Abu Nawas berpura-pura melakukan ritual di pinggir kampung. Ia melilitkan kain putih itu ke tubuhnya dan mulai membaca doa dengan suara keras. Namun begitu para wanita kampung berbalik untuk memberi privasi, Abu Nawas melepaskan itu dan kabur secepat mungkin ke arah hutan. Ia berlari tanpa henti sampai akhirnya menemukan jalan keluar dari lembah itu. Keesokan harinya, Abu Nawas menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya di desa. "Bagaimana kau bisa lolos dari kampung itu?" tanya seorang temannya. "Seperti biasa," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Sedikit akal sehat dan banyak keberuntungan."
Sejak itu, Abu Nawas berjanji tidak akan singgah di tempat asing tanpa mencari tahu lebih dulu tentang tradisi mereka. Suatu hari, Abu Nawas melakukan perjalanan melewati sebuah lembah yang jauh dari desanya. Saat matahari mulai terbenam, ia melihat sebuah papan kayu tua bertuliskan "Selamat datang di Kampung Janda". Abu Nawas yang merasa lelah memutuskan untuk singgah dan mencari tempat bermalam. Ketika ia masuk ke kampung itu, ia menyadari ada yang aneh. Semua penghuninya adalah wanita, dan mereka semua terlihat sangat ramah, bahkan terlalu ramah. "Selamat datang, Tuan," sapa seorang wanita sambil tersenyum lebar. "Terima kasih," jawab Abu Nawas. "Apakah aku bisa bermalam di sini?" "Tentu saja, kami akan menjamu Tuan dengan sebaik-baiknya," jawab seorang wanita lain. Abu Nawas dibawa ke sebuah rumah besar di tengah kampung. Para wanita di kampung itu memberinya makanan, minuman, dan perhatian yang luar biasa. Salah satu dari mereka berkata, "Tuan, kampung ini hanya dihuni oleh para janda. Kami jarang sekali kedatangan tamu pria. Jadi, kami akan memastikan Tuan merasa seperti raja di sini." Abu Nawas mulai merasa was-was. Keramahan mereka ini terlalu berlebihan. Apa jangan-jangan ada sesuatu di balik ini semua, pikirnya. Saat malam tiba, salah satu wanita mendekatinya. "Tuan, menurut tradisi kami, siapapun pria menginap di kampung ini harus menikahi salah satu dari kami. Bagaimana, Tuan? Apakah Tuan bersedia?" Mata Abu Nawas langsung melebar. Menikah? Tradisi macam apa ini? Abu Nawas tahu kalau ia tidak bisa menolak begitu saja, karena seluruh warga kampung itu tampak serius. Ia harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini tanpa membuat mereka marah. "Baiklah," kata Abu Nawas, berpura-pura setuju. "Tapi sebelum aku menikah, aku harus menjalankan sebuah ritual khusus." Para wanita itu penasaran. "Ritual apa, Tuan?" Abu Nawas mengambil selembar kain putih dari tasnya. "Aku harus membungkus diriku dengan kain ini dan berdoa di luar kampung, di bawah sinar bulan purnama. Jika ritual ini berhasil, aku akan menjadi suami yang sempurna untuk siapapun di kampung ini." Para wanita itu setuju meskipun mereka merasa agak bingung. Saat malam semakin larut, Abu Nawas berpura-pura melakukan ritual di pinggir kampung. Ia melilitkan kain putih itu ke tubuhnya dan mulai membaca doa dengan suara keras. Namun begitu para wanita kampung berbalik untuk memberi privasi, Abu Nawas melepaskan itu dan kabur secepat mungkin ke arah hutan. Ia berlari tanpa henti sampai akhirnya menemukan jalan keluar dari lembah itu. Keesokan harinya, Abu Nawas menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya di desa. "Bagaimana kau bisa lolos dari kampung itu?" tanya seorang temannya. "Seperti biasa," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Sedikit akal sehat dan banyak keberuntungan." Sejak itu, Abu Nawas berjanji tidak akan singgah di tempat asing tanpa mencari tahu lebih dulu tentang tradisi mereka. Alkisah, datanglah segerombolan prajurit dari istana atas perintah Raja Harun al-Rasyid untuk menangkap Abu Nawas di kediamannya. Abu Nawas dikabarkan telah menghilang cukup lama entah kemana. Tidak ada satupun yang tahu keberadaannya saat itu, termasuk istrinya sendiri. Tiba-tiba ia muncul dari persembunyiannya itu dan pulang kembali ke rumah untuk menemui istrinya. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Ya, istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak." "Apa? Raja kujadikan budak. Kenapa kau lakukan itu, suamiku?" "Supaya dia tahu, di negerinya ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara." "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya, para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Menurutmu, apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku? Pasti kau akan dihukum berat." "Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan." Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat.
Kemudian berpesan kepada istrinya apa yang harus dilakukan ketika Baginda Raja datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger, karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. "Suamiku mati." "Hah? Abu Nawas mati?" "Iya." Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda Raja terkejut, kemarahan dan kegeraman beliau agak surut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal istana beserta tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian, ia memberi laporan kepada Baginda Raja bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada, Paduka Yang Mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya, baik di dunia maupun di akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur!" Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda Raja. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda Raja keder juga. "Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda Raja dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku." "Jadi kau masih hidup?" "Ya Baginda, segar bugar. Buktinya, kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai, Abu Nawas?" "Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku." "Tidak mungkin, Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri." "Dasar pelit!" Baginda Raja menggerutu kecewa. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya ketika seorang pedagang kaya lewat di depan rumah. Pedagang itu baru saja pulang dari perjalanan panjang dan tampak kelelahan. Sambil memandang langit, pedagang itu berkata, "Andai saja aku punya sesuatu yang indah untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Aku sudah membeli banyak barang, tapi rasanya masih ada yang kurang." Mendengar itu, ide cerdik pun langsung muncul di benak Abu Nawas. Dia menatap bulan yang bersinar terang di langit malam, dan dengan wajah penuh keseriusan berkata kepada pedagang, "Wahai tuan, kebetulan sekali, aku punya sesuatu yang sangat indah dan langka. Apakah kau ingin membelinya?" Pedagang itu penasaran. "Apa yang kau tawarkan, Abu Nawas?" Abu Nawas menunjuk ke arah bulan di langit. "Aku akan menjual bulan padamu. Lihatlah betapa indah dan cerahnya. Jika kau memiliki bulan ini, semua orang akan iri padamu." Pedagang itu terkejut dan terheran-heran. "Bulan? Bagaimana mungkin kau bisa menjual bulan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Kenapa tidak?
Aku punya hak untuk menjualnya. Tak ada seseorang pun di kota ini yang pernah mengklaim bulan sebagai milik mereka. Jadi, sekarang aku menawarkannya padamu. Bulan ini akan membuatmu terkenal di seluruh penjuru negeri. Pedagang itu meskipun sedikit ragu, mulai tergoda. Berapa harganya? Abu Nawas berpura-pura berpikir keras, seolah-olah sedang menghitung nilai bulan. Karena ini benda yang sangat langka, aku akan memberimu harga spesial, hanya 1.000 dinar. Pedagang itu termenung sejenak, namun karena terpesona oleh ide memiliki bulan, dia setuju. Baiklah, ini 1.000 dinar, katanya sambil menyerahkan kantong penuh uang kepada Abu Nawas. Abu Nawas dengan tenang mengambil uang itu, lalu berkata, "Bulan itu sekarang milikmu. Jangan lupa untuk selalu melihatnya setiap malam." Setelah pedagang itu pergi, seorang tetangga yang melihat kejadian itu mendekati Abu Nawas sambil tertawa. "Abu Nawas, bagaimana mungkin kau bisa menjual bulan? Kau pasti hanya bercanda." Abu Nawas hanya tersenyum lebar. "Bukan bercanda, aku hanya menjual sesuatu yang indah yang bisa dinikmati semua orang. Bulan tidak butuh dimiliki, tapi siapa bilang tidak bisa dijual." Malamnya, pedagang itu dengan bangga menunjukkan bulan pada keluarganya. "Lihat, sekarang aku adalah pemilik bulan." Namun keluarganya hanya bisa tertawa terbahak-bahak mendengar cerita anehnya. Pedagang itu pun akhirnya sadar bahwa dia telah dibodohi oleh kecerdikan Abu Nawas. Keesokan harinya, pedagang kembali menemui Abu Nawas. "Abu Nawas, kau menipuku. Kau menjual bulan yang bukan milikmu." Abu Nawas hanya tertawa kecil. "Wahai tuan, bukankah bulan itu masih bersinar setiap malam? Kau bisa menikmatinya setiap hari tanpa harus merawatnya. Dan orang-orang tetap akan mengaguminya. Bukankah itu kesepakatan yang sangat bagus?" Pedagang itu hanya tersenyum masam dan mengakui bahwa Abu Nawas telah menang lagi dengan kecerdasannya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan sendirian di tengah malam yang sunyi. Saat itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh mengikuti langkahnya. Ketika menoleh ke belakang, ternyata ada sosok menyeramkan, yaitu setan yang mengintainya dari jauh. Namun, Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak merasa takut. Ia malah merasa ini kesempatan yang baik untuk mengerjai setan itu. Setan yang merasa Abu Nawas adalah manusia yang terkenal licik dan pintar ingin menguji kecerdikannya. Dengan tawa seram, ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku tahu kau pintar, tapi kali ini kau tak akan bisa lolos dari jebakanku. Aku akan membuatmu menderita." Abu Nawas tanpa gentar sedikit pun menyambut tantangan itu dengan tenang. "Wahai setan, kenapa kau ingin membuatku menderita? Bukankah hidupku sudah cukup rumit tanpa gangguanmu? Tapi kalau kau ingin mencobanya, mari kita lihat siapa yang lebih licik di antara kita." Setan tertawa jahat. "Kau memang pintar bicara, Abu Nawas, tapi aku punya rencana jahat yang pasti membuatmu takut dan lari ketakutan." Abu Nawas pura-pura tertarik dan mendekati setan itu. "Oh, begitu. Rencana macam apa yang kau maksud?" Setan berkata dengan nada mengancam. "Aku akan memberimu mimpi buruk setiap malam. Kau akan tidur dengan rasa takut dan bangun dan ketakutan yang tak berujung." Namun bukannya takut, Abu Nawas justru tertawa terbahak-bahak. "Wahai setan, kau sungguh tak tahu apa-apa tentangku. Kau bikin aku takut dengan mimpi buruk? Padahal kau tahu tidak, ada mimpi buruk yang lebih buruk daripada yang bisa kau buat." Setan terdiam bingung. "Maksudmu apa, Abu Nawas? Aku adalah setan. Tidak ada mimpi yang lebih buruk dari yang bisa kubuat." Abu Nawas mendekat dan berbisik dengan nada serius. "Aku tahu mimpi yang jauh lebih buruk dari semua mimpimu. Bayangkan jika setiap malam kau bermimpi tentang istri-istriku datang menagih hutang, meminta uang belanja, dan menyuruhmu mencuci piring sampai pagi. Itu adalah mimpi buruk yang tak tertahankan." Setan yang mendengar itu langsung gemetar. Ia membayangkan dirinya dicerca oleh istri-istri Abu Nawas yang galak, meminta ini itu dan ngomel sepanjang malam. Setan tak pernah membayangkan ada mimpi yang lebih mengerikan daripada yang bisa ia buat. Wah,
Itu mengerikan, seru setan sambil mundur perlahan, mulai merasa kapok. Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia berkata lagi dengan nada menggoda, "Dan kau tahu, jika kau berani menggangguku lagi, aku akan membuatmu bermimpi menjadi suamiku. Kau akan dituntut ini itu setiap hari. Tidak hanya mimpi buruk, tapi kehidupan nyata yang penuh penderitaan." Setan semakin ketakutan. "Tidak, tidak, cukup. Aku tidak ingin berurusan denganmu lagi, Abu Nawas. Kau terlalu licik dan menyeramkan bagi setan sepertiku." Setan itu pun lari terbirit-birit, meninggalkan Abu Nawas sendirian di malam hari. Abu Nawas hanya tersenyum puas, merasa berhasil menakuti setan sampai kapok. Dan sejak hari itu, setan tidak pernah berani mendekati Abu Nawas lagi. Setiap kali ada setan lain yang bertanya, setan yang pernah ditipu itu selalu berkata, "Jangan pernah coba-coba mengganggu Abu Nawas. Dia bisa membuatmu mengalami mimpi buruk yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Tiba-tiba, ia melihat seorang saudagar kaya yang terkenal serakah dan suka memanfaatkan orang lain untuk mengumpulkan harta. Saudagar itu melihat Abu Nawas dan menyapanya dengan nada meremehkan. "Hai Abu Nawas, ku dengar kau selalu punya cara untuk mendapatkan uang. Apa kau punya trik baru untuk membuatku lebih kaya?" ejek saudagar itu. Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Tentu Tuan Saudagar, bagaimana kalau aku menjual sebuah bangunan yang sangat besar dan mewah padamu? Bahkan tempat ini tak ternilai harganya." Mendengar kata-kata Abu Nawas, saudagar itu langsung tertarik. "Apa? Bangunan mewah? Di mana itu? Cepat katakan. Aku akan membelinya jika benar-benar berharga," katanya dengan mata berbinar. Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Baiklah, ikuti aku ke pusat kota. Bangunan itu terletak di sana dan semua orang mengaguminya." Abu Nawas lalu membawa saudagar itu ke masjid besar yang terletak di tengah kota. Ketika tiba di depan masjid, Abu Nawas berkata, "Nah, inilah bangunannya. Masjid ini besar dan kokoh, selalu ramai dikunjungi orang setiap hari. Jika kau membelinya, maka semua orang akan menghormatimu." Saudagar itu melihat bangunan masjid dengan penuh kagum. Benar juga, masjid ini memang terlihat megah dan banyak orang datang ke sini. "Kalau aku memiliki masjid ini, aku semakin disegani," katanya sambil menggosok-gosok tangannya penuh antusias. Abu Nawas lalu menawarkan harga yang sangat tinggi. "Baiklah, masjid ini kuberikan padamu dengan harga 100 keping emas," katanya dengan senyum lebar. Tanpa pikir panjang, saudagar itu setuju dan membayar Abu Nawas. Setelah menerima uangnya, Abu Nawas bergegas pergi sambil menahan tawa. Keesokan harinya, saudagar itu kembali ke masjid dengan sombong, berpikir akan menagih sewa dari orang-orang yang datang. Namun ketika ia tiba di sana, orang-orang di masjid mulai berteriak marah. "Apa maksudmu mengaku-ngaku masjid ini milikmu? Ini rumah ibadah, bukan properti pribadi." Saudagar itu kebingungan, ia pun berlari mencari Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Saat menemukannya, ia langsung marah. "Abu Nawas, kau menipuku. Kau jual masjid padaku padahal itu milik umum." Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Tuan Saudagar, kau yang terlalu serakah. Bukankah sudah kukatakan, ini tempat yang tak ternilai harganya dan dihormati semua orang. Namun niatmu hanyalah untuk pamer kekayaan. Lagi pula, masjid ini memang tidak bisa dijual. Kau yang salah mengartikan ucapanku." Mendengar itu, saudagar itu hanya bisa terdiam dan sadar bahwa keserakahannya telah mempermalukannya. Orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas dan keserakahan saudagar yang akhirnya menerima pelajaran berharga dari kelicikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di kerajaan ada seorang menteri yang terkenal tolol tetapi sangat pandai menjilat raja. Menteri ini sering iri pada Abu Nawas karena kecerdikannya yang membuat raja kagum. Suatu hari, menteri tersebut ingin mempermalukan Abu Nawas di depan sang raja.
Baginda, kata sang menteri kepada raja, hamba yakin Abu Nawas ini hanya pandai bicara, tapi sebenarnya dia tidak terlalu pintar. Baginda harus mengujinya. Raja yang selalu senang melihat kecerdikan Abu Nawas mengangguk. Baiklah, aku akan menguji dia, tapi kau harus terlibat di dalamnya. Menteri yang tolol itu menyetujui dengan percaya diri, tanpa tahu apa yang akan terjadi. Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku ingin kau menyelesaikan masalah ini. Menteri kami ingin tahu apakah kau bisa menghitung jumlah bintang di langit. Bisakah kau melakukannya? Abu Nawas tersenyum kecil. Ia sudah tahu menteri itu ingin menjebaknya. Tentu Baginda, tapi saya butuh bantuan dari Pak Menteri ini. Menteri itu bingung, tapi ia tidak ingin terlihat bodoh di depan raja. Bantuan apa, Abu Nawas? Tanyanya dengan nada sombong. Saya akan menghitung jumlah bintang di langit malam ini, kata Abu Nawas. Dan tugas Anda adalah memastikan saya tidak melewatkan satu pun bintang. Malam itu Abu Nawas membawa menteri ke lapangan terbuka. Pak Menteri, kita mulai menghitung bintang. Tolong pegang tangga ini dan awasi saya dari bawah. Kalau saya melewatkan satu bintang, segera beritahu saya. Menteri yang tidak tahu bahwa ia sedang dikerjai memegang tangga dengan serius. Abu Nawas naik ke atas tangga sambil pura-pura menunjuk ke langit dan berkata, 1, 2, 3. Tunggu, ada yang terlewat. Lihat Pak Menteri. Menteri yang tolol itu melihat ke langit dengan penuh perhatian. Di mana Abu Nawas? Saya tidak melihatnya. Abu Nawas menjawab, kalau begitu saya harus mulai dari awal lagi. 1, 2, 3. Hal ini berlangsung selama berjam-jam hingga menteri itu kelelahan. Tetapi Abu Nawas tetap berpura-pura menghitung. Akhirnya menteri itu tidak tahan lagi. Abu Nawas, ini mustahil. Tidak ada yang bisa menghitung jumlah bintang, teriaknya dengan penuh frustasi. Keesokan harinya Abu Nawas melapor kepada raja. Baginda, tugas saya sudah selesai. Raja bertanya dengan penasaran, lalu berapa jumlah bintang di langit? Abu Nawas menjawab, saya hampir selesai menghitung Baginda, tetapi Pak Menteri menyatakan bahwa itu mustahil. Jadi saya rasa beliau lebih tahu. Raja tertawa terbahak-bahak. Menteri, kau benar-benar tolol. Ini pelajaran untukmu agar tidak menantang Abu Nawas lagi. Menteri yang tolol itu hanya bisa menunduk malu, sementara Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Sejak saat itu, menteri tersebut kapok untuk mengusik Abu Nawas lagi. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja yang terkenal suka menguji kecerdasan Abu Nawas tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Ia sedang duduk di taman istana, terganggu oleh nyamuk-nyamuk yang terus mengerubutinya. Dengan wajah sebal, ia memanggil Abu Nawas ke istana. Saat Abu Nawas tiba, raja langsung berkata dengan nada kesal, Abu Nawas, kau yang terkenal pintar dan bijaksana, coba jelaskan padaku, untuk apa Tuhan menciptakan nyamuk? Apa gunanya makhluk kecil yang hanya bisa membuat kita gatal dan kesal? Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan sang raja. Ia tahu ini adalah tantangan yang menarik, tapi juga tahu bahwa betapa jengkel raja pada nyamuk-nyamuk itu. Sambil memandang raja dengan santai, Abu Nawas menjawab, Tuanku, pertanyaanmu sangat menarik. Izinkan hamba menjawabnya dengan cara yang berbeda. Raja yang penasaran mengangguk dan memberi isyarat agar Abu Nawas melanjutkan. Pertama-tama, kata Abu Nawas, Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan tujuan tertentu. Tapi izinkan hamba bertanya balik, mengapa tuanku terlihat sangat terganggu oleh nyamuk? Raja langsung menjawab dengan nada kesal. Karena mereka membuatku gatal dan tidak nyaman. Mereka terus menggigitku. Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, nah, itu dia tuanku. Ternyata nyamuk diciptakan untuk mengingatkan kita bahwa bahkan seorang raja yang paling kuat dan berkuasa pun bisa dikalahkan oleh makhluk sekecil nyamuk. Bayangkan, tuanku memiliki pasukan besar, istana megah dan segala kekayaan.
tapi hanya seekor nyamuk kecil bisa membuat tuanku kesal. Raja terdiam sejenak merenungkan kata-kata Abu Nawas. Jadi menurutmu nyamuk ada untuk merendahkan kesombongan kita? Abu Nawas mengangguk dengan serius. Benar tuanku, kadang-kadang hal-hal yang kecil seperti nyamuk diciptakan untuk membuat kita sadar bahwa kita tak sekuat yang kita kira. Dan lagi, nyamuk juga memberi kita pelajaran kesabaran. Tanpa nyamuk, mungkin kita akan terlalu nyaman dan lupa bahwa kita masih manusia biasa. Raja masih belum puas. Tapi Abu Nawas, apakah ada gunanya yang lain selain membuat kita sadar dan sabar? Nyamuk hanya menyebalkan. Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Baiklah tuanku, kalau tuanku ingin melihat kegunaan lain nyamuk, cobalah berpikir begini. Tanpa nyamuk, apa yang akan kita bicarakan saat kita bosan? Nyamuk adalah alasan sempurna untuk kita mengeluh dan mencari hiburan saat tak ada lain yang untuk dibahas." Raja tak bisa menahan tawa mendengar jawaban kocak Abu Nawas. Jadi menurutmu, nyamuk diciptakan agar kita tidak kehabisan bahan obrolan? Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum lebar. Benar sekali tuanku, karena nyamuk selalu ada di mana-mana. Mereka membuat hidup kita lebih berwarna dengan sedikit gangguan dan candaan. Lagi pula, tanpa nyamuk siapa yang akan kita salahkan kalau kita sedang malas atau kesal? Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang cerdik dan menghibur itu. Abu Nawas, kau selalu punya cara untuk mengalihkan pertanyaan-pertanyaan sulit menjadi sesuatu yang lucu dan masuk akal. Sekarang aku mengerti. Mungkin nyamuk memang berguna untuk membuat kita tetap rendah hati dan tidak kehabisan bahan pembicaraan. Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi ia berhasil membuat Raja terhibur dan berpikir dengan jawaban yang cerdas dan kocak. Nyamuk yang tadinya dianggap menyebalkan, kini menjadi alasan untuk tertawa bersama. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja sedang dalam suasana hati yang sangat aneh. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sekali lagi dengan perintah yang mustahil. Sambil duduk di singgasananya, ia memanggil Abu Nawas dan berkata dengan wajah serius, "Abu Nawas, kali ini aku ingin kau melakukan tugas yang sangat spesial." Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan perintah-perintah aneh dari Raja, langsung tahu pasti akan ada sesuatu yang sulit kali ini. Tapi ia tetap tersenyum dan bertanya, "Apa perintah Paduka kali ini?" Raja menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam dan berkata, "Aku ingin kau mencari pohon yang bisa berbicara. Bawa pohon itu ke istana dan buktikan bahwa ia bisa berbicara." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa kecil di dalam hati. Ia tahu bahwa tugas ini mustahil dilakukan. Namun, ia tidak ingin mengecewakan Raja. Jadi, ia memutuskan untuk menerima tantangan ini dengan cara yang cerdik. "Baiklah, Paduka," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Berikan aku waktu seminggu, dan aku akan mencari pohon yang bisa berbicara." Raja mengangguk setuju, meski dalam hati merasa yakin Abu Nawas tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini. Selama seminggu, Abu Nawas berpikir keras mencari cara untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ia berjalan-jalan di sekitar hutan, mengamati pohon-pohon, dan akhirnya mendapatkan ide cemerlang. Setelah seminggu, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah penuh percaya diri. Raja yang penasaran langsung bertanya, "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau menemukan pohon yang bisa berbicara?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tentu saja, Paduka. Pohon itu ada di hutan dekat desa. Saya sudah berbicara dengannya, dan ia setuju untuk menjawab pertanyaan Paduka. Tapi pohon itu punya syarat." Raja tercengang dan bertanya, "Syarat? Apa syaratnya?" Abu Nawas menjelaskan, "Pohon itu tidak mau diganggu oleh banyak orang. Ia ingin Paduka datang sendirian tanpa ada pengawal. Hanya dengan begitu ia akan berbicara." Raja yang penasaran dengan keajaiban ini segera setuju. "Baik, aku akan pergi sendirian. Tunjukkan di mana pohon itu berada." Abu Nawas lalu membawa Raja ke hutan, menuju sebuah pohon besar yang sangat tua. Pohon itu tampak kokoh dengan akar yang besar menjalar di sekelilingnya.
Setelah sampai di depan pohon, Abu Nawas berkata, "Inilah pohon yang bisa bicara, Paduka. Silakan berbicara padanya, dan ia akan menjawab." Raja yang penasaran mendekati pohon itu dan mulai bertanya, "Wahai pohon, benarkah kau bisa berbicara?" Tentu saja pohon itu diam saja, tidak ada suara apapun. Raja mulai bingung, lalu menoleh ke Abu Nawas dan bertanya, "Mengapa pohon ini tidak berbicara?" Abu Nawas yang sudah siap dengan jawabannya tersenyum lebar dan menjawab, "Paduka, pohon ini sudah berbicara. Namun ia berbicara dengan caranya sendiri, bukan dengan kata-kata." Raja semakin bingung, "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas lalu menjelaskan, "Paduka, setiap pohon berbicara melalui gerakannya. Daunnya yang melambai ditiup angin, cabangnya yang bergoyang ketika disentuh, itu semua adalah bahasa mereka. Pohon ini tadi sudah menyapa Paduka dengan anggukan dahan dan hembusan angin. Bukankah itu tanda ia merespon kehadiran Paduka?" Raja berpikir sejenak, lalu melihat ke arah pohon yang memang melambai sedikit karena angin. Meskipun Raja tahu bahwa pohon tidak berbicara seperti manusia, ia tidak bisa menyangkal kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau memang luar biasa," kata Raja sambil tertawa. "Aku tidak menyangka kau bisa menemukan jawaban untuk tugas ini. Pohon ini memang tidak berbicara seperti manusia, tapi aku harus mengakui, kau benar, setiap makhluk punya cara sendiri untuk berbicara." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Terima kasih, Paduka. Pohon ini memang luar biasa, seperti halnya setiap ciptaan di alam. Mereka semua berbicara, hanya saja kita yang harus mendengarkan dengan cara yang berbeda." Raja puas dengan jawaban itu, dan sejak itu ia tidak pernah lagi meragukan kecerdikan Abu Nawas. Meskipun perintah-perintah ia berikan selalu di luar akal sehat. Dan tentu saja orang-orang di istana kembali tertawa, karena Abu Nawas lagi-lagi berhasil mengatasi tantangan yang mustahil dengan cara yang kocak dan cerdas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Raja yang sering terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas, kali ini merasa penasaran dengan pandangannya tentang poligami. "Abu Nawas, katakan padaku, apa pendapatmu tentang hukum poligami? Apakah itu adil bagi semua pihak?" tanya Raja dengan senyum, berharap membuat Abu Nawas bingung. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Baginda, pertanyaan Anda sangat bijaksana. Poligami memang diperbolehkan dalam agama kita. Tetapi ada banyak pertimbangan yang harus diambil sebelum memutuskannya." Raja yang penasaran bertanya, "Lalu, bagaimana caranya kita mengetahui apakah poligami itu akan adil dan membawa kebaikan?" Abu Nawas mengangguk pelan dan berkata, "Baginda, izinkan saya menjelaskan dengan sebuah contoh sederhana." Raja setuju dan Abu Nawas memulai penjelasannya. "Baginda, bayangkan jika Anda memiliki 4 istri. Setiap istri memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda-beda. Untuk memahami seberapa sulitnya menjaga keadilan di antara mereka, kita akan melakukan sebuah eksperimen kecil." Abu Nawas kemudian memanggil 4 pengawal istana dan memberikan setiap pengawal sebuah apel. "Anggaplah setiap apel ini adalah perhatian dan kasih sayang yang harus Anda berikan kepada istri-istri Anda. Berikan setiap apel kepada masing-masing istri dengan cara yang adil." Para pengawal bingung, tetapi mereka mencoba memberikan apel-apel tersebut dengan cara yang sama. Namun, ketika mereka memberikan apel, setiap istri bereaksi dengan cara yang berbeda. Ada yang merasa cukup, ada yang menginginkan lebih, ada yang merasa diabaikan, dan ada pula yang tidak puas sama sekali. Raja tertawa melihat kebingungan para pengawalnya, kemudian bertanya, "Apa yang kau coba tunjukkan, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Baginda,
Inilah tantangan sebenarnya dari poligami. Meskipun hukum membolehkan, menjaga keadilan dan kebahagiaan di antara istri-istri adalah tugas yang sangat sulit. Setiap istri memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda-beda. Dan untuk memenuhi semuanya dengan adil, dibutuhkan kebijaksanaan yang luar biasa. Raja terdiam sejenak, kemudian tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar pandai menjelaskan hal-hal yang sulit dengan cara yang lucu dan mudah dimengerti. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia kemudian berkata, Baginda, jika saya boleh melanjutkan, saya punya satu lagi eksperimen kecil, izinkan saya. Raja mengangguk, penasaran apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas lalu memanggil salah satu pengawal dan memberikan 4 potong kue dengan ukuran yang berbeda-beda. Sekarang Baginda, anggaplah potongan kue ini adalah waktu dan perhatian yang harus Anda bagi kepada istri-istri Anda. Berikan potongan kue ini kepada masing-masing istri dengan cara yang adil. Pengawal tersebut dengan kebingungan mencoba membagi kue tersebut dengan cara yang sama. Tapi seperti sebelumnya, setiap istri bereaksi dengan cara yang berbeda. Salah satu istri terlihat sangat puas dengan potongan besar, sementara yang lainnya terlihat sangat tidak puas dengan potongan kecil. Raja tertawa terbahak-bahak lagi melihat situasi ini. Abu Nawas, kau benar-benar bijak. Kau telah menunjukkan dengan jelas betapa sulitnya untuk bersikap adil dalam poligami. Abu Nawas tersenyum dan berkata, Baginda, hukum poligami memang mengajarkan keadilan, tetapi pelaksanaannya memerlukan kebijaksanaan yang sangat besar. Setiap istri harus diperlakukan dengan adil, dan itu tidak mudah dilakukan. Jadi, sebelum seseorang memutuskan untuk berpoligami, dia harus benar-benar mempertimbangkan apakah dia mampu menjalankan keadilan tersebut. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberi perintah aneh lagi. Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, Abu Nawas, kali ini aku punya tugas sangat penting untukmu. Abu Nawas sudah mencium gelagat tak biasa, menjawab dengan hati-hati. Apa tugasnya, tuanku? Raja dengan suara lantang berkata, Aku ingin kau pergi dan mencari ujung bumi. Bawa aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kau menemukannya. Abu Nawas yang tahu bahwa perintah ini jelas-jelas mustahil, pura-pura terkejut. Tapi seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius, Abu Nawas menjawab, Baik, tuanku. Hamba akan mencari ujung bumi, tapi hamba butuh beberapa persiapan. Raja mengangkat alis penasaran. Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas? Abu Nawas dengan tenang menjawab, Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Selain itu, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama perjalanan. Raja berpikir sejenak lalu setuju. Baiklah, aku akan berikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kau menemukan ujung bumi. Abu Nawas tersenyum dan berjanji akan melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ia segera memulai perjalanannya dengan 100 unta penuh bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota, berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari, ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir Abu Nawas sedang melakukan perjalanan untuk mencari ujung bumi. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di depan raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri. Tuanku, hamba telah pergi mencari ujung bumi, dan hamba punya kabar penting.
Raja yang sangat penasaran bertanya, "Apa yang kau temukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi?" Abu Nawas mengangguk serius dan menjawab, "Benar, tuanku. Hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu, tepat di pintu gerbang istana ini." Raja tercengang mendengar jawaban itu. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Dengan cerdik, Abu Nawas menjelaskan, "Setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Tapi ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, tempat di mana Tuanku berkuasa. Inilah ujung bumi, karena di sini segala sesuatu bermula dan berakhir." Raja terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan filosofis. Akhirnya Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, kau memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku." Semua orang istana ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara yang cerdik dan kocak, membuat raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja sedang gelisah di istana. Ia merasa bosan dengan kehidupan istana yang serba monoton. Untuk menghibur dirinya, ia memanggil Abu Nawas dan memberinya sebuah misi yang tidak biasa. "Abu Nawas," kata raja, "aku mendengar ada sebuah tongkat ajaib yang bisa mengabulkan permintaan apa saja. Aku ingin kau mencarinya dan membawanya ke sini. Kalau kau gagal, aku akan memerintahkan pengawal untuk menghukummu." Abu Nawas yang terkenal licik dan penuh akal tersenyum kecil. "Baginda, apakah Anda yakin tongkat seperti itu ada?" "Tentu saja ada," seru raja. "Aku mendengar cerita itu dari seorang pengembara. Jadi, pergilah dan jangan kembali tanpa tongkat itu." Abu Nawas pun pergi ke pasar, berpura-pura mencari tongkat ajaib. Ia bertanya kepada para pedagang, pengrajin, hingga pengemis. Tentu saja tidak ada yang tahu apa itu tongkat ajaib. Setelah seharian berkeliling, ia memutuskan untuk pulang ke rumah dengan sebuah rencana cerdik. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana membawa sebuah tongkat kayu biasa yang ia temukan di pinggir sungai. Dengan percaya diri, ia menyerahkan tongkat itu kepada raja. "Baginda, inilah tongkat ajaib yang Anda cari," katanya sambil membungkuk. Raja mengamati tongkat itu dengan penuh rasa penasaran. "Apa buktinya bahwa tongkat ini ajaib, Abu Nawas?" tanya sang raja. Abu Nawas tersenyum misterius. "Baginda, tongkat ini hanya akan menunjukkan keajaibannya jika digunakan oleh orang yang jujur. Cobalah Baginda, mintalah sesuatu dan tongkat ini akan mewujudkannya." Raja yang merasa dirinya sangat jujur segera mengangkat tongkat itu. Ia pun berkata, "Aku ingin tongkat ini memberiku sekantong emas." Tentu saja tidak ada yang terjadi. Raja mulai curiga. "Kenapa tidak terjadi apa-apa, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Baginda, mungkin Anda perlu meningkatkan kejujuran Anda terlebih dahulu." Raja merah padam, tapi ia tidak mau menunjukkan rasa malunya. Ia menyerahkan tongkat itu kepada para menterinya untuk dicoba. Setiap menteri yang mencoba tongkat itu gagal menggunakannya. "Ini aneh, tongkat ini tidak bekerja untuk siapapun," seru sang raja. Akhirnya raja kembali memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, apa kau berani mengatakan bahwa aku dan para menteriku tidak jujur?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Oh tidak, Baginda. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini, termasuk tongkat ajaib. Karena itu lebih baik kita saling memperbaiki diri daripada bergantung pada benda-benda ajaib." Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar licik. Kau berhasil mengelabui aku lagi. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi kali ini." Abu Nawas membungkuk sambil berkata,
Terima kasih Baginda. Jika Baginda butuh tongkat ajaib lagi, saya akan mencarinya di tempat yang lebih jauh. Seisi istana pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Sementara raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, kagum dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di sebuah wilayah kerajaan, raja memutuskan akan mengadakan pemilihan bupati untuk sebuah daerah terpencil. Namun karena kandidat yang mendaftar tidak memuaskan, raja malah mendapat ide aneh. Aku ingin pemilihan ini berbeda. Abu Nawas, kau akan melawan Tong Kosong dalam pemilihan bupati kali ini, ujar raja sambil tertawa. Abu Nawas bingung sekaligus penasaran. Baginda, bagaimana mungkin saya melawan Tong Kosong? Bukankah Tong itu tidak bisa berbicara? Itu tugasmu untuk membuktikan bahwa kau pantas menang melawan sesuatu yang bahkan tidak bisa berbicara, kata sang raja. Pada hari debat kandidat, warga berbondong-bondong datang ke alun-alun untuk menyaksikan hal yang tak biasa. Di satu sisi panggung, Abu Nawas berdiri dengan tegak penuh percaya diri. Di sisi lain, sebuah tong kosong berdiri tegak tanpa gerak. Moderator memulai debat. Kandidat pertama, Abu Nawas, apa visi dan misi Anda? Abu Nawas tersenyum lebar. Visi saya adalah membangun daerah ini menjadi lebih makmur. Misi saya adalah mengutamakan keadilan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Seluruh warga bersorak. Kemudian moderator beralih ke tong kosong. Kandidat kedua, silakan sampaikan visi dan misi Anda. Hening, tentu saja tong kosong tidak bisa menjawab. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Lihatlah saudara-saudaraku, calon lawan saya ini bahkan tidak bisa bicara. Bagaimana dia bisa memimpin kalian? Kata Abu Nawas sambil tertawa kecil. Selama masa kampanye, Abu Nawas menggunakan segala akalnya. Ia mendatangi warga sambil membawa tong kosong itu kemana-mana. Saudara-saudara, tong ini kosong, tidak punya isi. Kalau kalian memilihnya, sama saja dengan memilih pemimpin yang tidak bisa memberi apa-apa. Pilihlah aku, yang punya isi kepala dan hati. Warga tertawa terbahak-bahak mendengar kampanye Abu Nawas. Dalam waktu singkat, popularitasnya melonjak. Saat hari pemilihan tiba, suara warga bulat memilih Abu Nawas. Setelah hasil diumumkan, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kau telah membuktikan dirimu, tapi katakan, bagaimana kau bisa yakin akan menang melawan tong kosong? Abu Nawas tersenyum kemudian berkata, Baginda, rahasianya adalah mengingatkan rakyat bahwa pemimpin kosong hanya akan membuat rakyat kelaparan. Dan aku rasa tong kosong itu tidak keberatan kalah, karena dia memang tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang cerdas sekaligus licik. Aku bangga padamu. Sejak saat itu, cerita tentang Abu Nawas melawan tong kosong menjadi legenda yang terus diceritakan sebagai lelucon tentang pemilihan yang aneh, tetapi penuh hikmah. Pemimpin yang berisi lebih baik daripada tong kosong, kata Abu Nawas sambil tersenyum puas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas terlibat dalam sebuah perdebatan dengan seorang Yahudi yang cerdas dan suka berargumen. Orang Yahudi itu terkenal sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit untuk menguji kepercayaan orang lain. Kali ini ia memutuskan untuk menantang Abu Nawas dalam sebuah perdebatan tentang keberadaan siksa kubur. Yahudi itu mendatangi Abu Nawas dengan senyum sinis dan langsung bertanya, Abu Nawas, kau ini terkenal cerdik, tapi aku ingin tahu apakah kau bisa menjawab pertanyaanku. Apakah benar siksa kubur itu ada? Bagaimana bisa ada sesuatu setelah mati, padahal tubuh sudah tidak hidup lagi? Abu Nawas yang tenang seperti biasa tersenyum dan membalas. Tentu saja siksa kubur itu ada, wahai sahabatku. Hanya karena kita tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, bukan berarti itu tidak ada. Yahudi itu tertawa kecil dan berkata,
Kau hanya mengikuti keyakinan buta, Abu Nawas. Buktikan padaku bahwa siksa kubur itu ada. Karena selama ini aku belum pernah mendengar seseorang keluar dari kuburnya dan memberitahu bahwa dia mengalami siksa. Abu Nawas mengelus jenggotnya, berpikir sejenak lalu berkata dengan nada serius, "Baiklah, kalau kau ingin bukti, aku akan memberimu bukti sekarang juga. Tapi aku butuh bantuanmu sedikit." Yahudi itu penasaran dan setuju. "Baik, aku siap membantumu, Abu Nawas. Apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas lalu menunjuk sebidang tanah di dekatnya dan berkata, "Pertama-tama, kita harus menggali lubang kecil. Kau akan masuk ke dalamnya, dan aku akan menutupmu dengan tanah sejenak. Kemudian, aku akan bertanya apakah kau merasakan sesuatu. Jika kau merasakan apapun, mungkin itu bisa menjadi bukti bahwa siksa kubur itu memang ada." Yahudi itu tertawa terbahak-bahak mendengar ide Abu Nawas. "Abu Nawas, kau ini benar-benar lucu. Aku tidak merasakan apa-apa, karena aku masih hidup." "Baiklah, mari kita coba." Mereka pun mulai menggali sebuah lubang kecil. Setelah selesai, Yahudi itu dengan percaya diri masuk ke dalam lubang tersebut. Dan Abu Nawas menutupinya dengan tanah hingga hanya kepala sendiri yang terlihat. Orang-orang yang melihat kejadian itu mulai berkerumun. Penasaran apa yang akan dilakukan Abu Nawas selanjutnya. Setelah Yahudi itu berada di dalam lubang, Abu Nawas berdiri di sampingnya, kemudian berkata, "Nah, bagaimana rasanya? Kau merasa nyaman di dalam sana?" Yahudi itu tertawa sambil berkata, "Tentu saja, ini hanya lubang biasa. Aku tidak merasakan apa-apa." Abu Nawas tersenyum licik dan dengan tiba-tiba berteriak keras, "Wahai para pengawal, bawa air keranjang dan tikus tanah." Pengawal yang kebingungan mengikuti perintah Abu Nawas langsung bergegas. Mendengar perintah aneh itu, Yahudi yang tadinya tertawa-tawa mulai merasa cemas. "Untuk apa kau memanggil air dan tikus, Abu Nawas?" Dengan wajah tenang, Abu Nawas menjawab, "Oh, aku hanya ingin memberikan sedikit hiburan untukmu di dalam lubang itu. Kita akan siramkan air dingin supaya kau merasakan sensasi beku. Dan tikus-tikus tanah ini akan menggali di sekitarmu. Mungkin mereka akan berusaha mengunyah sepatumu juga." Mendengar penjelasan itu, Yahudi itu langsung pucat dan mulai merasa tidak nyaman. "Hai Abu Nawas, aku bercanda. Keluarkan aku dari sini. Aku tidak mau ada air dingin atau tikus tanah." Abu Nawas pura-pura terkejut. "Oh, kau takut? Tapi bukankah tadi kau berkata bahwa kau tidak merasakan apa-apa di dalam lubang? Mengapa tiba-tiba kau khawatir?" Yahudi itu mulai panik. "Abu Nawas, keluarkan aku dari sini sekarang. Aku minta maaf telah menantangmu. Aku tidak mau merasakan apapun di dalam kubur ini, bahkan tikus sekalipun." Abu Nawas tertawa kecil, lalu segera mengangkat Yahudi itu keluar dari lubang. Setelah keluar, Yahudi itu tampak kebingungan, tapi juga merasa lega. Abu Nawas menepuk bahu Yahudi itu sambil berkata, "Kau lihat sahabatku, bahkan di lubang kecil itu, ketika aku menyebutkan tentang siksa kecil seperti air dingin dan tikus, kau sudah mulai takut. Padahal itu bukan siksa kubur yang sebenarnya. Bayangkan jika kau berada di dalam kubur yang sesungguhnya dan merasakan siksa yang tidak bisa kau bayangkan." Yahudi itu terdiam, merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia akhirnya menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Dan rasa takut yang ia alami tadi menjadi bukti bahwa sesuatu yang tak terlihat memang bisa nyata adanya. "Baiklah Abu Nawas," kata Yahudi itu dengan wajah serius. "Kau menang kali ini. Aku belajar satu hal penting hari ini. Kadang sesuatu yang tidak terlihat justru lebih menakutkan daripada yang bisa kita lihat." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Betul sekali sahabatku, bukan hanya mata yang menjadi saksi kebenaran, tapi juga hati dan perasaan. Semoga kau mendapatkan pelajaran dari pengalaman ini." Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe
dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.